Selamat pagi semuanya, ataupun selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun saudara berkesempatan menyaksikan renungan pada pagi hari ini atau pada hari ini. Kami percaya mencari Tuhan adalah sebuah keistimewaan. Bisa mendekat kepada Tuhan adalah sebuah kebahagiaan. Mendengar firman-Nya adalah sebuah berkat yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita mau bersatu dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami untuk diberkati oleh firman Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi berkat. Urapi dia, biar bibir perkataannya penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan. Siapapun yang menyaksikan mereka diberkati Tuhan, hidupnya diubahkan, hati mereka diteguhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Menjadi sahabat Allah. Menjadi sahabat Allah. Suatu hari saya punya teman yang papanya seorang pejabat tinggi dan banyak orang pengen bersahabat sama dia karena dibayarin, kemana-mana pergi diajakin. Kalau teman saya balik dari luar negeri pasti dibeliin oleh-oleh. Pokoknya ada begitu banyak benefit dari berteman dari anak orang kaya, dan banyak mereka menyebut-nyebut sahabatku dan sebagainya. Jadi banyak orang berharap bisa mendekat kepada dia. Apa sih sahabat? Sahabat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kawan, teman, atau handai. Persahabatan adalah perihal bersahabat, berhubungan sebagai sahabat. Ciri-ciri sahabat sejati biasanya dapat dipercaya, jujur, dan orang-orang yang mengasihi kita, bisa diandalkan, setia kawan, saling menghormati, pendengar yang baik, sportif dalam suka dan duka, percaya dengan kemampuan sahabat, rela berbagi, dan sebagainya. Saya bisa tambahkan apa menurut saudara sahabat itu. Kita akan belajar dari sebuah tokoh di Alkitab namanya Musa, yang Alkitab menyebut sebagai salah satu dari sahabat Allah. Kronologis kehidupan Musa, 40 tahun pertama dia tinggal di istana Firaun. Keluaran 2 ayat yang ke-10, ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anak. Kisah Rasul 7 ayat yang ke-22. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. 40 tahun kedua, Musa berada di penggembalaan domba di Midian. Keluaran 2 ayat 15b, lalu Musa melarikan diri di hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Keluaran 3 ayat 1a, adapun Musa ia biasa menggembalakan kambing domba di Yitro, mertuanya di Midian. Dan kehidupan kronologis Musa yang keempat, yaitu 40 tahun ketiga memimpin bangsa Israel di padang gurun. Kisah Rasul 7:38, Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepada di gunung Sinai dan nenek moyang kita. Dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kita. Apa yang dimaksud dengan kualitas persahabatan antara Allah dengan Musa? Yang pertama, Keluaran 33 ayat yang ke-11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Dari ayat yang kita baca tadi, Musa memiliki special relationship sama Tuhan. Memiliki hubungan khusus. Allah memandang Musa sebagai sahabat karibnya, sehingga dengannya Allah dapat berbicara berhadapan muka. Hubungan khusus ini sebagian disebabkan oleh kenyataan bahwa Musa bersungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Menjadi sahabat artinya perlu meluangkan waktu. Kita gak akan menyebut dia sebagai sahabat kalau kita tidak memiliki kedekatan, kalau kita tidak memiliki keintiman. Kita bisa bilang si A sahabat kita karena kenapa sahabat? Dulu sama-sama di sekolah, apa-apa bareng, olahraga bareng, ke kantin bareng, jalan-jalan bareng. Kalau kita mau menyebut diri kita sebagai sahabat Allah, maka kita perlu memiliki waktu khusus sama Allah. Dalam mengambil keputusan bersama dengan Tuhan, dalam membuat kegiatan, pekerjaan, berbisnis, berusaha bersama dengan Tuhan. Bahkan dalam menentukan masa depan juga bersama dengan Tuhan. Musa bukan hanya memiliki hubungan khusus, tapi Musa menyatu dengan Allah. Musa begitu menyatu dengan roh Allah, sehingga ia turut merasakan perasaan Allah. Ia menderita ketika Allah menderita dan berduka cita ketika Allah bersedih atas dosa. Ketika Allah marah kepada bangsa Israel, Musa pun juga mengalami apa yang menjadi kepedihan dari Allah.
sekalipun dia berdiri untuk membela bangsa Israel. Musa menjadi sahabat Allah. Dalam Mazmur 25 ayat yang ke-14, apa ciri-cirinya? Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Dari ayat ini kita tahu bahwa Musa adalah pribadi yang takut akan Tuhan. Makanya dia dapat bergaul karib dengan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan berarti mau jauh-jauh dari Tuhan. Tapi takut akan Tuhan justru gak bisa jauh-jauh dari Tuhan. Takut akan Tuhan menimbulkan sebuah rasa penghormatan, sebuah rasa penundukan, sebuah rasa sayang dan cinta kepada Tuhan. Mazmur 24 ayat yang ketiga, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Untuk menjadi sahabat Allah, yang pertama takut akan Allah. Yang kedua, memiliki hati yang suci dan murni hatinya. Alkitab mengatakan untuk bisa naik ke atas gunung Tuhan adalah orang yang bersih tangannya, murni hatinya. Ketika kita menyucikan hati kita dengan darah Yesus, sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan dan pertobatan, maka Allah akan berkenan untuk memiliki hubungan dengan kita. Yang terakhir, Filipi 2 ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Takut akan Allah untuk menjadi sahabat Allah, suci dan murni hatinya, dan yang terakhir, memiliki satu pikiran, satu perasaan sama dengan Tuhan. Memiliki perasaan yang sama, memiliki pikiran yang sama. Pikiran Kristus diinstal dalam pikiran kita. Perkataan Kristus ada dalam perkataan kita. Perasaan Yesus ada dalam perasaan kita. Ada sebuah lagu yang terkenal dikatakan, berikanku hati seperti hatimu, berikanku mata seperti matamu, berikan aku mulut, tangan, kaki seperti mulut, tangan, kakimu Tuhan. Bahkan sebuah lagu bahasa Inggris mengatakan break my heart. Untuk apa yang break yours? Patahkan hatiku, hancurkan hatiku. Untuk apa yang membuat hatimu juga hancur? Agar ketika Tuhan melihat manusia dan begitu hatinya tergerak dengan belas kasihan, kita pun juga melihat sesama kita sama seperti Allah melihat mereka, penuh dengan belas kasihan. Matius 17, 20 ayat 2 dan 3. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Yesus sebagai Tuhan pun, Allah ketika dia dimuliakan dalam glorifikasi, dalam sebuah perubahan di sebuah gunung Tabor, kalau saya nggak salah saudara, Musa pun tampak bersama dengan Yesus. Artinya betapa Allah dekat, betapa Yesus dekat dengan Musa. Yohanes 17 ayat yang ke-22, glorifikasi untuk kita. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi sama, menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Saya simpulkan khotbah saya, bagaimana untuk kita dapat menjadi sahabat Allah. Takut akan Tuhan, suci dan murni hatinya, satu pikiran dan perasaan, miliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan, jaga dan pelihara itu sampai selama-lamanya. Bagian kabar baik ini kepada orang-orang di sekitar saudara, agar bukan hanya saudara yang diberkati, mereka juga boleh diberkati. Karena yang punya surga, crazy love with you. Bersama-sama kita mau datang sama Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan kita. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu
dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Mari sama-sama kita datang sama. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Mari sama-sama lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Oh, lebih dalam lagi kami rindu Kau Tuhan, amin. Segala yang ada, oh, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Sambil angkat tanganmu bilang semua. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu.